Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo, akan menampilkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya, Ana Subekti, dari SD Negeri Banjarharjo, dan rekan saya, Bapak Anggaruda Herwin Sulistia, dari SMK Taman Siswa. Tujuan pembelajaran khusus dari ruang kolaborasi kali ini yaitu CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Pengertian coaching. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Dalam melaksanakan praktik coachee menggunakan alur percakapan tirta. Alur percakapan tirta terdiri dari T yaitu tujuan, I yaitu identifikasi, R yaitu rencana aksi, dan TA yaitu tanggung jawab. Praktik coaching kasus 1 terdiri dari Ana Subekti sebagai coach dan Bapak Anggaruda Herwin Sulistia sebagai coachee. Latar belakang kegiatan coaching. Bapak Angga adalah seorang guru jenjang SMK. Beliau merasa bahwa murid-muridnya mengalami penurunan semangat dalam belajar, antara lain kurang antusias ketika kegiatan pembelajaran, tidak fokus, bahkan mengantuk, hingga ada beberapa muridnya yang tertidur di kelas di saat pembelajaran. Adapun tujuan kegiatan coaching yaitu Bapak Angga ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya, yaitu Ibu Ana, agar beliau dapat menemukan ide dan solusi terkait permasalahannya, yaitu menurutnya semangat belajar murid. Pak Angga berharap dapat meningkatkan kembali semangat belajar murid-muridnya. Berikut ini video percakapan coach dan coachee dengan alur tirta kasus 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Angga. Oh ya, tadi katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan ya Pak. Kira-kira apa ya nih? Saya jadi penasaran ini. Iya ini Bu. Kayaknya serius. Iya ini sedikit mengganggu, tidak apa-apa Ibu? Enggak, tidak mengganggu sama sekali. Ini kan kebetulan sudah jam anak-anak pulang juga, jadi sudah slow lah kayak gitu. Oke Bu, gini Bu, jadi gini sebenarnya saat ini tuh saya memang lagi bingung, lagi galau gitu Bu. Iya, saya kepikiran dengan murid-murid saya Bu sebenarnya. Muridnya kenapa Pak? Gini, akhir-akhir ini saya itu merasa kok murid-murid saya itu di jam pembelajaran saya antusias dalam mengikuti pembelajaran saya itu, bahkan di jam-jam terakhir itu ada yang mengantuk gitu Bu, bahkan malah ada yang tertidur gitu. Jadi kayaknya antusias dalam mengikuti pembelajaran saya itu mereka itu berkurang gitu loh. Nah, saya itu berpikir apa ada yang salah dalam pembelajaran saya atau ada hal lain apa gitu yang membuat mereka itu kurang semangat gitu, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya lah gitu, Bu. Oh begitu ya. Kalau sebelum ini kira-kira menurut Pak Angga gimana ini? Mereka antusias atau tidak? Nah ini kaitan dengan yang termasuk dari prakarsa perubahan saya juga sih Bu. Awal-awal saya membuat sebuah pembelajaran itu mereka antusias, aktif gitu kan. Iya, tapi kok di akhir-akhir ini dengan itu pembelajaran saya itu kok mereka jadi ya turunlah semangatnya belajar gitu Bu.
Oh Jadi ya. ya kurang antusias seperti itu, Bu. Oh, jadi sebenarnya dulu itu eh, murid-muridnya Pak Angga itu sudah antusias dengan belajar ya, mungkin apalagi setelah ada prakarsa perubahan mungkin ya Pak ya. Tapi sekarang kok tiba-tiba ini yang dulu sudah mulai antusias tapi sekarang mulai menurun gitu apa apa bukan Pak? Iya, Permasalahan bener, itu. Bu. Oh Iya, iya. betul sekali. Jadi akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid itu dalam pembelajaran saya itu, Bu, jadi kurang aktif, kurang antusias, semangat belajarnya menurun seperti itulah, Bu. Oh iya iya. Oke, kalau dari permasalahan Pak Angga itu tadi, eh, sebenarnya Pak Angga nanti apa yang diinginkan dari percakapan kita itu dari permasalahan tadi terus kan kita ngobrol nih Pak. Nah setelah ini Ya. kira-kira apa yang mau Pak Angga ingin dapat lah kayak gitu. Oke, jadi gini, Bu. Saya tuh ingin ya murid-murid saya ini menjadi lebih semangat lagi, lebih aktif, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Apa sih yang bisa saya lakukan gitu loh, Bu, untuk biar mereka itu kembali semangat dalam mengikuti pembelajaran saya lagi. Jadi seperti itu. Oh gitu. Jadi Pak Angga ingin uh, murid-muridnya Pak Angga itu bisa kembali meningkatkan motivasi belajarnya, lebih antusias lagi gitu ya Pak ya dalam belajar ya Iya, Pak ya. iya, Mungkin seperti dulu yang sudah antusias terus menurun, nah pengen menaikkan lagi tuh gimana caranya gitu ya nah, Pak ya. iya, 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 betul sekali, Bu. Iya, oke oke oke. Sekarang kalau terkait pembelajaran ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Angga pembelajaran yang ideal itu yang seperti apa? Menurut Pak Angga sendiri kriterianya? Pembelajaran yang ideal yang saya inginkan dalam pembelajaran saya itu mereka dalam mengikuti pembelajaran saya itu bisa mengikuti atau menjalaninya dengan aktif, antusias, dengan penuh semangat gitu, Bu. Dengan perasaan yang senang, jadi seperti itu, Ibu. Oh, jadi kalau menurut Pak Angga pembelajaran yang ideal itu ketika anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran, Iya, antusias, semangat, senang gitu ya Pak iya, ya? iya, iya. Oke. Nah, sekarang kalau melihat kondisi murid-muridnya Pak Angga ya, eh, ketika dikaitkan dengan kriteria pembelajaran ideal yang sesuai Pak Angga inginkan itu kalau di rentang lah ini rentang antara 1 sampai 10 kira-kira muridnya Pak Angga sekarang ada di rentang berapa Pak? Untuk untuk sekarang ini ya, Bu, ya mungkin ada di angka 6 sih, Bu. Baru di Rentang angka ya 6. Pak ya? Ya. Ya sebenarnya beragam sih, Bu. Kan nggak semuanya gitu, tapi ya, Rata-rata ya. ya banyak yang sekarang itu ke yang di angka 6. Ya asumsi saya di angka 6 gitu. Oh iya, di angka 6 ya. Kemudian kalau menurut Pak Angga, yang Pak Angga inginkan lah, eh, minimal anak-anak didik Pak Angga itu bisa mencapai rentang berapa? Ya paling tidak di angka 8 sampai 9 lah, Bu. 8 sampai 9 saya kira itu sudah cukup dalam waktu dekat ini. Karena kalau angka 10 ya memang pingin sih angka 10, tapi mungkin bisa mungkin tapi membutuhkan waktu yang cukup lama ya kali, Bu, untuk menyesuaikan itu lagi. Ya biarpun sebenarnya masalah ini harus segera teratasi sih, Bu, biar murid-murid itu nggak semakin turun semangatnya belajarnya gitu, Bu. Iya, terus meningkat ya. Nah, kalau gitu selama selama ini ya, selama atau mungkin selama antusiasme muridnya Pak Angga itu menurun, itu kira-kira apa yang sudah Pak Angga lakukan untuk bisa meningkatkan antusiasnya lagi? Apa kira-kira yang bisa Pak Angga lakukan lah kayak gitu? Nah sebenarnya itu sih, Bu, yang lagi saya pikirkan apa ya yang harus saya lakukan untuk Oh iya ya. membangkitkan semangat itu ya sebenarnya. Oke oke oke. Makanya itu kita diskusi ya Pak ya. Iya, Oke. Nah, saya masih belum punya gambaran apa ya sebenarnya. Oke. Nah, kalau selama ini Pak Angga pernah mengidentifikasi atau melihatlah bagaimana kondisi muridnya Pak Angga itu menurut Pak Angga sendiri sebenarnya pelajaran atau pembelajaran yang seperti apa sih yang diinginkan oleh murid-muridnya Pak Angga itu? Kalau Pak Angga pernah mengidentifikasi misalnya.
Oh, iya. Mungkin pembelajaran yang mungkin mereka bosan apa yuk. Jadi membutuhkan pembelajaran yang tidak membosankan, yang tidak monoton lah. Itu saja gitu. Terus ya pembelajaran yang menyenangkan lah menurut saya Bu. Jadi suasana pembelajaran yang tidak bikin anak bosan dalam mengikuti pembelajaran saya gitu mungkin. Oh Biar iya. ya biar mereka tetap semangat sampai di akhir jam pelajaran lah intinya seperti itu mungkin Bu. Oh iya, jadi menurut Pak Angga, mungkin yang diinginkan anak didik Pak Angga itu pembelajaran yang menyenangkan ya. Nah, kalau menurut Pak Angga sendiri, pembelajaran yang menyenangkan itu yang akan Pak Angga lakukan yang seperti apa kira-kira? Nah ini. Yang bisa, yang akan, yang bisa itu. Mungkin gini ya Bu ya, melakukan pembelajaran yang inovatif lagi. Jadi gini Bu, di dalam prakarsa perubahan itu kan saya memang membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak sebenarnya. Tapi memang sih yang saya gunakan untuk model, metode, dan media itu saja memang untuk sampai sekarang ini. Oh iya, iya. Jadi mungkin mereka bosan kali ya Bu. Jadi mungkin membutuhkan pembelajaran yang inovatif dan mungkin gini Bu. Oh iya di dalam program sekolah saya itu kan ada servis gratis gitu ya Bu ya. Oh iya. Apa mungkin mereka besok bisa tak masukin ke dalam melibatkan mereka di sana gitu apa ya Bu ya. Mungkin itulah pembelajaran yang inovatif biar mereka tidak bosan dan action langsung gitu dengan servis gratis mungkin seperti itu. Oke, oke. Nah, kalau menurut Pak Angga sendiri, yang mana kira-kira yang Pak Angga dapat lakukan dalam waktu dekat ini? Katakanlah ya dalam minggu ini atau secepatnya lah kayak gitu. Kalau dalam waktu dekat ini ya mungkin yang di pembelajaran inovatif Bu. Soalnya saya mungkin akan mencari referensi beberapa model, metode, media dan lain sebagainya untuk biar anak itu tidak jenuh lah di belajar. Soalnya kalau untuk yang servis gratis itu ini kan program sekolah Bu, jadi saya harus menyesuaikan dulu dengan jadwalnya sekolah mau kapan, terus saya harus kolaborasi dulu dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama sih kalau yang servis gratis ini Bu sebenarnya. Jadi yang bisa dilakukan mungkin dalam waktu dekat ini yang pembelajaran inovatif dulu ya Pak ya? Iya. Kalau gitu kira-kira kapan itu akan dimulai? Mulai untuk dilakukan? Segera mungkin sih Bu. Ini kan masuk Senin ya. Mungkin nanti malam saya cobalah tak browsing gimana mengembangkan model atau metode atau media dalam pembelajaran saya tak juga mungkin tanya-tanya sama teman-teman saya yang lebih berpengalaman gitu mungkin. Oke. Dari nanti malam kayak saya coba Bu. Nah ya. Saya urgent banget ini masalahnya ya kan kalau nggak segera itu anak-anak semakin Iya, karena ini masalah pembelajaran ya Pak ya. Oke, Iya. oke. Nah sekarang nih dari percakapan awal tadi ya sampai sekarang, kira-kira apa nih yang sudah Pak Angga dapatkan ini? Oh iya ya Bu ya. Kenapa nggak kepikiran ya? Oke, di awal tadi kan saya masih bingung ya Bu ya. Sampai Bu Ana tanya aja saya masih belum bisa jawab apa yang harus saya lakukan kan gitu. Iya. Untuk gimana mengatasi penurunan semangat atau antusiasme dalam mengikuti pembelajaran saya. Tapi sekarang ini setelah ngobrol dengan Bu Ana dapat mencerahkan ide-ide saya. Saya dapat mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah ini, Bu. Jadi tadi saya dapat ide untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan juga mungkin dalam waktu yang cukup lama nanti kita akan melibatkan anak-anak tersebut dalam servis gratis. Kenapa nggak kepikiran dari
kemarin ya. Ini gunanya kita ngobrol kayak ya Bu ya. Terus Iya. Bu Ana juga ini berarti. Oke, Pak Angga, alhamdulillah. Jadi dari masalahnya tadi sudah mendapatkan solusi ya Pak Angga ya terkait dengan turunnya antusiasme muridnya Pak Angga dalam belajar ya. Sekarang sudah mendapat solusi dari itu ya Pak Angga ya. Iya, betul sekali Bu Ana. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Sama-sama. Bu Ana. Dengan kita ngobrol tadi ternyata saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa yang saya dapat dari Bu Ana sehingga dapat menimbulkan ide-ide atau gagasan untuk ternyata seperti ini. Ternyata ada hal yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Ana sekali lagi. Sama-sama Pak, tidak masalah ya. Kalau gitu kan tadi Pak Angga merencanakan apa solusinya tadi dalam waktu dekat ya. Kira-kira dalam waktu dekat itu kapan Pak tadi? Nanti malam mulai Oh, nanti segera malam saya coba ya. Berarti mencoba ya. nanti malam kan mulai browsing ya. Berarti Ya. mungkin besok kali ya Pak ya. Iya, berarti kan Untuk menerapkannya mungkin besok atau lusa lah tak terapkan. Oh, iya. Oke. Nah kalau gitu misalnya nih nanti kan besok mulai diterapkan mungkin. Nah kan kalau Pak Angga kan juga guru mapel ya Pak ya. Kita Iya. sama guru mapel lah. Iya. Jadi kan mungkin kelasnya kan nggak cuma satu ya. Jadi Iya, benar. biar bisa lebih tahu lah kira-kira efeknya kedepannya kayak gimana dari pembelajaran inovatif yang sudah Pak Angga terapkan itu nanti berefek positif atau enggak, bisa meningkatkan antusiasme siswa atau enggak. Nah, Ya. mungkin minggu depan kalau kita ketemu lagi ngobrol lagi untuk saya membicarakan lagi, pengen tahu nih gimana sih berhasil enggak inovasinya Pak Angga kayak gitu, gimana Pak? Bisa? Oke, siap Bu. Minggu depan insya Allah saya ceritakan lagi. Bahkan mungkin saya videokan Bu ya. Antara Siap. keberhasilan atau tidak saya videokan nanti. Ya. Saya tunjukkan ke Bu Ana. Kalau misalnya masih ada yang tidur lagi juga berarti saya masih membutuhkan hal yang lain lagi untuk mengatasinya seperti itu. Ya siap Bu Ana. Pokoknya minggu depan kita siap bertemu lagi. Saya mau ceritakan yang hasilnya seperti apa. Sekali lagi terima kasih Bu Ana. Terima kasih banyak telah Sama-sama, mencerahkan saya. Ya, sama-sama. Sampai ketemu minggu depan ya Pak ya, insya Allah Ya, ya Pak siap, Bu. ya. Insya Allah. Ya. Ya, baik Pak Angga. Terima kasih Bu Ana. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak Angga, ini tadi kita sudah melakukan praktek coaching ya Pak ya. Nah sekarang saya kan tadi berperan sebagai coachnya Pak Angga ya. Boleh ya saya minta umpan balik dari Pak Angga? Bagaimana tadi proses coachingnya kita? Oke, siap Bu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya ajukan ke Pak Angga. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Pak Angga, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching kita tadi? Oke, untuk yang sudah berjalan dengan baik dan selama percakapan ini tadi, selama percakapan ini tadi sudah terlihat alurnya Ibu, rumput sesuai dengan urutan waktunya, terus kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengintimidasi selaku coaching dan juga pertanyaan-pertanyaan sangat memancing saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari masalahannya saya sendiri. Terus kemudian selain itu percakapan yang juga membuat saya merasa nyaman untuk mengutarakan semua permasalahan saya tadi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Pak Angga ya. Nah, menurut Pak Angga apa nih yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan mungkin kompetensi dalam mengembangkan atau membuat pertanyaan berbobot Ibu. Sebenarnya sudah ini tadi saya melihatnya, tapi mungkin itu perlu ditingkatkan karena coaching akan dapat lebih mudah
solusi permasalahannya sendiri melalui pancingan-pancingan pertanyaan itu tadi. Oh iya, iya. Oke Pak. Nah selanjutnya ya Pak ya yang ketiga nih, eh, menurut Pak Angga nih apa yang perlu saya lakukan untuk tetap dalam keadaan present atau kehadiran penuh sebelum maupun saat melakukan coaching? Kesadaran sebelumnya mungkin dapat menghindarkan peralatan-peralatan yang mengganggu konsentrasi mungkin seperti HP dan lain-lain mungkin sehingga nanti dapat berkonsentrasi penuh mungkin Bu Ana bisa melakukan teknik stop ya agar dapat mindfulness untuk melakukan kegiatan itu di sebelumnya. Dan saat coaching mungkin mungkin Bu pandangan dan pikiran untuk tetap berusaha fokus pada kegiatan coaching seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat ya Pak Angga ya. Menurut Pak Angga apa yang seharusnya saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin lebih sering melakukan praktek coaching Bu, intinya jam terbang dinaikkan masalah praktek coaching ini dan mungkin memperbanyak arogansi praktek-praktek coaching dari video atau yang lain sebagainya banyak. Iya Pak. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Menurut Pak Angga sendiri ini apa yang Pak Angga rasakan pada saat saya coaching tadi? Oke, perasaan saya tadi saat di coaching sama Bu Ana, perasaan saya tetap santai. Saya dapat merasa dengan bebas mengungkapkan permasalahan yang saya hadapi. Dan saya merasa lega karena dapat mengutarakan permasalahan saya dengan nyaman dan dapat mengupayakan solusinya atas pancing-pancingan pertanyaan dari Ibu tadi. Oh iya. Oke, baik ya Pak Angga. Terima kasih ya atas refleksinya, umpan baliknya yang sudah Pak Angga berikan kepada saya selaku coachnya Pak Angga tadi ya, dan Pak Angga sebagai coaching. Semoga kedepannya kita dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai coach ya Pak ya, dan lebih sering melakukan praktek coaching lagi untuk kedepannya. Oke, kira-kira cukup ya Pak ya? Ya. Iya Ibu, Ya, kalau gitu saya akhiri ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.